Cara cepat mahir AutoCAD hanya dalam 1 jam. Belajar dari nol yang gak bakal kalian dapetin di channel manapun kecuali di sini. Halo semua, balik lagi di channel kita. Buat kalian anak SMK, mahasiswa teknik, atau siapapun itu yang pengen banget secara cepat menguasai AutoCAD untuk kebutuhan kerjaan, tugas kuliah, dan lain-lain, yang pengen secepat kilat mahir AutoCAD walaupun belajar dari nol. Kalian udah menemukan video yang tepat. Kita bakal kasih trik belajar cepat dengan materi yang kita dapat langsung dari AutoCAD-nya tanpa harus belajar bertele-tele dan ngebosenin. Karena cukup 5 menit setelah nyimak video ini, kalian langsung bisa praktekin. Apa kunci utama bisa belajar kilat dan cepat mahir AutoCAD di channel ini? Karena pertama, konten ini berisi penggunaan AutoCAD dengan sistem shortcut. Apa itu shortcut? Yaitu berupa rumus-rumus penggunaan menu secara cepat melalui keyboard tanpa harus klik menu di layar laptopmu yang makan waktu lama. Nah, shortcut ini kita dapat langsung dari AutoCAD-nya, yaitu ini. So, gak usah berlama-lama ya, kita langsung mulai. Check this out. Balik lagi di tutorial AutoCAD, yaitu cara cepat mahir AutoCAD part 3. Kenapa tutorial kita ini bakalan bisa bikin kalian cepat mahir AutoCAD? Karena tutorial kita ini memakai sistem shortcut, yaitu berupa rumus-rumus penggunaan menu secara cepat melalui keyboard sekalian. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru nemu tutorial ini, perlu kalian tahu bahwa untuk bisa cepat mahir AutoCAD, kalian harus menguasai semua shortcut AutoCAD yang jumlahnya sekitar 70-an. Nah, yang semua bakal kita jelasin satu persatu di konten kita ini. Dan untuk memudahkan kalian belajar dari 70-an shortcut tadi, kita udah pecah menjadi beberapa part video. Jadi kalian harus simak juga video tutorial part-part yang lainnya yang ada di playlist channel kita ini. Oke? Dan kali ini kita akan jelasin shortcut yang ini. Berikutnya kita masuk ke tombol nomor 29, yaitu trim, teman-teman. Nah, kita langsung ilustrasikan. Jadi, misalnya kita bikin garis di sini pakai tombol line ya, bukan polyline. Kita pakai tombol line, L spasi pada keyboard kalian. Nah, kita klik di sini. Nah, karena lurus mau saya belokkan, berarti F8 saya matikan, F8 dimatiin. Nah, terus saya akan bikin garis bertumpuk-tumpuk di sini. Seperti ini. Nanti akan kita potong-potong menggunakan menu trim seperti itu. Nah, berikut ya, kita perbesar, kita scroll maju mundur ya. Nah, berikutnya kita aktifkan menu trim nomor 29. Shortcut adalah TR spasi. Ketik TR pada keyboard kalian spasi. Nah, kita akan potong di mana? Misalnya kita akan potong di sini, teman-teman, yang atas ini. Nah, klik. Nah, maka prinsipnya menu trim adalah kita akan memotong garis dengan memanfaatkan dua garis di sebelahnya untuk batas ujung potongan gitu. Jadi terbatas di garis yang ada. Nah, kalau ada garis lain maka dia akan dimanfaatkan sebagai ujung potongan. Kita klik di sini seperti itu. Misalnya di sini juga bisa seperti itu. Di sini juga bisa. Nah, jadi menu trim ini cukup sekali langsung kita klik ke area yang lain juga bisa. Misalnya ini seperti itu, dan seterusnya. Kalau sudah akhirnya dengan escape, nah itulah menu trim, yaitu berfungsi untuk memotong garis ataupun lingkaran ataupun apapun itu yang berbentuk dia garis seperti itu. Nah, itulah menu trim. Berikutnya kita masuk ke tabel nomor 30, yaitu extend. Extend adalah memanjangkan garis, yaitu kebalikan dari menu trim, teman-teman. Shortcutnya adalah EX spasi. Jadi ketik pada keyboard kalian EX spasi. Nah, kita klik garis yang mau dipanjangkan, tapi dia akan berhenti di garis terdekat sebagai referensi. Kalau saya klik di ujung sini, maka dia akan berhenti di garis berikutnya. Nah, di sini juga bisa, teman-teman. Kalau saya klik di sini, maka dia akan berhenti di garis yang terdekat. Saya klik di sini, berhenti di, nah, dia akan menabrak garis terdekat mana, maka dia akan berhenti di situ. Nah, seperti itu. Misalnya ini juga bisa, ke sini juga bisa. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau sudah, akhiri dengan escape. Jadi pada prinsipnya, dia akan memanjangkan garis, tapi dia akan harus mentok ke suatu objek terdekatnya. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 31, yaitu menu break atau shortcut adalah BR spasi. Apa itu? Nah, ketik BR spasi. Nah, ini mirip dengan trim, tapi dia lebih bebas, teman-teman. Kalau trim tadi adalah kita memotong arm ini dengan memanfaatkan dua garis ini. Kalau break itu bebas. Nah, saya klik di sini, klik geser. Nah, maka akan terpotong di situ. Seperti itu. BR spasi lagi. Kita klik di sini, geser ke sini, segini doang bisa. Seperti itu. Cukup ya, cukup mudah, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi break sama dengan trim bedanya adalah kalau break itu dia lebih bebas. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke tombol nomor 32, yaitu join. Nah, join tadi. Nah, kalau join ini menyatukan garis yang dia tidak
apa ya, yang dia tadinya berbentuk line, kita satukan seperti polyline. Misalnya ini, garis ini atas bawah ini adalah dia garis yang terpisah teman-teman, karena dia bukan polyline. Nah, coba aja kita geser, misalnya ini saya klik tengahnya, kita geser kita geser ke atas, maka dia terpisah karena dia belum nyambung. Saya undo Ctrl Z. Nah, ini mau saya jadikan nyambung ini sama ini. Nah, caranya adalah ketik J pada keyboard kalian, J spasi, klik garis ini ke sini seperti itu. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu, kalau mau nyambung ya kita pastikan ujungnya ini harus ketemu adu manis. Jadi ketemu ujung. Nah, tambah ini juga bisa teman-teman. Seperti itu. Kita akhiri dengan spasi. Maka sekarang sudah nyatu. Tapi kalau misalnya ujung ini sama ini nggak ketemu, dia nggak mau teman-teman. Jadi ujungnya harus ketemu. Seperti itu. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi itu menu join. Nah, nomor 33 ini menu pedit itu mirip dengan join. Jadi nggak usah kita praktekin, tapi kalau mau coba praktekin juga silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke menu nomor 34 yaitu chamfer. Nah, misalnya kita bikin objek kotak di sini, rectangle. Nah, seperti ini. Nah, saya mau kan ujung-ujungnya lancip karena berbentuk kotak. Chamfer itu adalah membuat ujungnya ini berbentuk dia dipotong gitu. Shortcut adalah CHA spasi. Ketik CHA pada keyboard kalian spasi. Nah, berikutnya jangan langsung diklik, tapi kita mau chamfernya itu ukurannya berapa. Nah, ketik D spasi pada keyboard kalian, D spasi. Misalnya kita masukin nilainya 50, spasi 50 lagi, spasi. Berarti kita masukin dua angka, klik sini sama ke sini. Nah, artinya teman-teman, 50 itu dari titik awal ini ditarik ke bawah 50, ditarik ke kanan 50. Seperti itu. Saya ulangin, hilangin CHA spasi D spasi, ketik misalnya 100 spasi 100 lagi spasi, baru kita klik sisi pertama, klik sisi kedua, maka dia akan dipotong 100. Itulah menu chamfer. Berikutnya kita masuk ke menu fillet. Itu prinsipnya fillet dengan chamfer itu mirip, bedanya adalah kalau fillet itu nanti ujungnya akan dibikin melengkung. Shortcutnya adalah F enter atau F spasi. Ketik pada keyboard F spasi, langsung ketik radiusnya R spasi, radiusnya 100 misalnya, ketik 100 spasi, klik sisi yang pertama, klik sisi yang kedua, maka akan dibikin melengkung dengan radius 100. Saya ulangi lagi, F spasi, R spasi, 100 spasi. Ini kita rubah menjadi melengkung 100 juga bisa, klik sini, seperti itu. Nah, tapi selain itu kita juga bisa radiusnya 0. Apa yang terjadi kalau radiusnya 0? Ketik F spasi, R spasi, 0 spasi, klik sisi pertama, klik sisi kedua, maka dia akan lancip kembali. Seperti itu. Jadi itulah menu radius. Nah, berikutnya kita masuk ke menu nomor 36 yaitu explode. Explode itu pada prinsipnya dia akan memecahkan objek. Maksudnya apa? Misalnya ini adalah sebuah kotak yang sudah kita modifikasi tadi, dia masih nyatu teman-teman. Dia masih nyatu karena dia berbentuk polyline, karena kotak format awal itu polyline. Nah, explode itu untuk memecahkan, jadi kita akan pecah menjadi beberapa, jadi dia tidak nyatu lagi seperti itu. Sekarang ini kan menyatu. Nah, kalau di explode maka dia tidak menyatu lagi. Shortcut adalah explode, X spasi, klik objeknya, terus X spasi, X spasi. Maka sekarang dia sudah terpisah menjadi bagian-bagian tersendiri. Ya, kalau kita geser maka dia akan terpisah seperti itu. Nah, kalau mau disatuin lagi berarti kita balik ke menu join teman-teman yang nomor 32 tadi. Nah, J spasi, klik semua objeknya, spasi, maka sudah menjadi nyatu kembali seperti itu. Nah, itu menu explode. Ini yang memecah. Kalau mau disatuin lagi, kita bisa pakai menu join seperti itu. Nah, berikutnya nomor 37 adalah menu boundary. Shortcut adalah BO spasi. Nah, misalnya kita modifikasi objek ini. Nah, dari objek ini kita tambahin lingkaran di sisi bawah sini misalnya. Kita tambahin lingkaran di sisi atas ini. Kita tambahkan garis L spasi di sini. Dia menyentuh ke sini, belok ke sini misalnya. Nah, seperti itu. Kita akan praktekkan menu boundary. Boundary adalah membuat objek baru, memanfaatkan perpotongan beberapa objek lama, seperti itu. Shortcut adalah BO spasi, terus nanti akan tampil pilihan pick point. Klik pick point. Nah, terus klik area yang akan kita bikin boundary. Bisa di sini. Nah, maka ini di sini nyala kan teman-teman. Maka itulah objek baru yang akan terbentuk. Akhirnya dengan spasi. Maka sekarang ada objek baru nih. Kita geser M spasi. Nah,
seperti itu teman-teman, tanpa mengganggu objek yang lama ya. Saya ulangi lagi, BO spasi, klik pick point, kita klik area sini, maka sekarang menyala, maka nanti ini adalah objek barunya. Akhiri dengan spasi, nah ini adalah sudah ada objek barunya, seperti itu. Mudah dimengerti teman-teman ya. Jadi itulah menu boundary, seperti itu. Nah berikutnya kita akan masuk ke menu nomor 38, yaitu leader. Leader itu adalah membuat garis panah. Nah kita akan langsung praktekkan. Misalnya saya membuat lingkaran di sini, C spasi. Nah nanti akan saya beri anak panah seperti itu. Misalnya saya geser sedikit ke bawah. Nah, shortcutnya adalah LE spasi. Simak di sini, ketik LE spasi pada keyboard, klik titik awalnya, klik. Nah maka sekarang nanti ada panah kecil teman-teman. Nah ada panah kecil di sini. Nah seperti itu. Kalau mau lurus berarti F8 saya nyalakan, F8. Kita klik geser ke sana, ke kanan boleh. Akhirnya dengan escape. Saya ulangi lagi, ketik LE spasi, terus klik areanya, geser pertama, belok ke kanan, akhirnya dengan escape. Saya ulangi lagi, LE spasi, klik objek pertama, klik kedua, geser ke kanan, akhirnya dengan escape. Ke kiri juga boleh, ketik LE spasi, klik di sini, geser ke atas, geser ke kiri, akhirnya dengan escape. Kalau nggak perlu belok bisa nggak? Bisa. LE spasi, kita klik langsung ke kanan, escape. LE spasi, kita klik langsung ke kanan, escape. Seperti itu teman-teman. Nah jadi leader ini fungsinya penting untuk memberikan keterangan-keterangan pada gambar. Pertanyaan berikutnya, misalnya leader ini saya mau merubah bentuk anak panahnya ini, saya rubah ke bentuk yang lain. Caranya bisa, kita spill sekarang menu properties teman-teman ya. Caranya klik leadernya, klik, terus klik kanan, terus pilih properties paling bawah. Nah, properties. Nah, maka akan muncul ini teman-teman, menu properties di sebelah kiri. Nah, sekarang kita rubah caranya, cari di rada di bawah nanti ada line arrow panahnya, line arrow. Nah, arrow-nya di sini kita rubah, klik arrow-nya, klik, maka ada muncul pilihannya, kita rubah menjadi dot misalnya. Nah, maka sekarang dia berubah menjadi bulat. Seperti itu. Nangkap teman-teman ya. Nah, selain itu, kita juga bisa rubah warnanya. Green kita rubah menjadi red misalnya, maka berubah jadi red. Nah, itulah menu properties. Jadi kita bisa merubah-rubah objek sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu menu leader. Bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang nomor 39, yaitu Merge Crop. Apa itu? Yaitu menyamakan format properties. Nah, ini langsung relate, kita langsung nyambung. Nah, misalnya kita sudah terlanjur bikin dimensi yang berwarna hijau ini berjumlah ratusan. Ternyata disuruh ngedit menjadi warnanya merah tapi panahnya bulat seperti ini. Nah, cara menyamakannya cukup cepat teman-teman. Nggak usah kita edit satu-satu. Pakai menu properties. Tinggal kita ketik MA pada keyboard, ketik MA spasi. Nah, kita klik contoh sampelnya. Nah, terus kita klik yang mau disamakan seperti itu. Seperti itu. Cukup mudah, atau di blok ke kiri. Nah, otomatis sudah sama. Bahkan yang lingkaran ini kita samakan juga bisa. Kita klik saja. Oh, nggak bisa karena dia warnanya beda. Seperti itu. Akhiri dengan escape. Maka cukup mudah seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah menu properties untuk menyamakan dari menu MA tadi, Markup. Seperti itu. Semoga mudah dimengerti. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 40, yaitu properties. Nah, yang ini yang sudah kita buka, teman-teman. Nah, terus shortcutnya apa? Menu properties tadi kan kita klik kanan klik kanan properties, atau misalnya kita tutup, posisinya tertutup. Kalau memunculkan dengan cepat, shortcutnya adalah ketik pada keyboard kalian PR spasi. Maka otomatis akan muncul tombol menu properties di bagian kiri kalian. Seperti itu. Nah, berikutnya di properties ini kita bisa merubah-rubah. Contohnya, misalnya kita klik garis ini, garis lingkaran. Nah, di kolom atas ada color by layer, ini kita rubah menjadi warna misalnya green. Nah, maka menjadi green. Seperti itu. Mudah dimengerti teman-teman? Nah, bahkan di menu properties ini kita juga bisa merubah ukuran suatu objek. Karena ini lingkaran, kita klik lingkarannya. Maka nanti di sebelah bawah sini ada radius. Radiusnya adalah 165 poin sekian. Random. Kalau saya mau bulatkan menjadi 150 gimana? Berarti kita klik area sini, kita tuker dengan angka 150. Akhiri dengan enter pada keyboard kalian. Nah, maka otomatis sekarang sudah menjadi 150. Seperti itu. Radiusnya kita cek saja, misalnya dari sini pakai menu ini. Nah, menjadi, tapi diameternya 300 karena radiusnya 150.
Seperti itu. Itulah menu properties. Dan nanti masih banyak lagi pemakaian menu properties itu ngedit objek, ngedit ukuran dan lain sebagainya. Itu lebih kompleks. Nanti semakin kalian praktek AutoCAD, maka nanti akan sering pakai menu properties karena kita harus mengedit atau merubah-rubah suatu ukuran dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itulah menu properties. Nah, nomor 41 itu adalah menu regenerate. Nah, ini sering kali dipakai. Bahasa simpelnya itu merefresh tampilan di layar. Nanti kalian akan menjumpai, misalnya kita sudah menampilkan semua gambar, terus karena gambarnya kompleks, gambarnya banyak, gambarnya ruwet, maka ketika kita scroll mundur, kita perkecil tuh nggak bisa mentok, atau kita scroll maju tuh nggak bisa lagi di zoom out. Itu kenapa teman-teman? Karena itu nge-lag karena faktornya adalah gambarnya kompleks. Nah, untuk bisa merefreshnya, ketik RE spasi, ketik RE pada keyboard, RE spasi, maka otomatis terrefresh, maka nanti bisa di zoom in zoom out lagi. Seperti itu teman-teman, bisa dimengerti ya, fungsinya sangat penting, yaitu merefresh tampilan pada layar. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 42, yaitu menu teks, yaitu membuat teks. Shortcutnya adalah T spasi. Kita akan buat sebelah sini, ketik T pada keyboard kalian, T spasi. Terus kita klik di sini, kita geser ke kanan seperti membentuk paragraf. Seperti itu. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, barulah kita akan ketik. Misalnya ketik latihan atau AutoCAD gitu ya. Ketik AutoCAD 2024. Nah, kalau sudah, maka tinggal diklik di luar atau di checklist di sini, atau klik di luar saja lebih cepat. Kita klik di luar. Nah, inilah teks yang akan. Tapi teksnya terlalu kecil, nggak apa-apa, kita bisa edit. Caranya adalah kita edit teks, shortcut adalah ED spasi, yaitu di kolom nomor 43, menu nomor 43, edit teks, ED spasi, ketik ED spasi. Tinggal kita klik teksnya. Nah, kita akan perbesar teksnya, kita blok area teksnya, kita blok. Terus di sebelah atas di sini ada font size-nya, ukuran size-nya 2,5, kita rubah menjadi 10 misalnya. Kita hapus kita rubah menjadi 10, akhirnya dengan enter pada keyboard kalian. Maka sekarang teksnya sudah menjadi besar. Mau lebih besar lagi, dari 10 kita blok lagi menjadi 50, berarti ketik 50. Bagian atas enter. Nah, maka sekarang teksnya menjadi lebih besar. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya nggak usah disetting yang lain, paling kita kalau mau lebih ke rata tengah, rata tengah terhadap paragraf ini, kalau sudah klik di luar atau checklist di sini. Kalau saya lebih terbiasa klik di luar saja, maka sudah jadilah teksnya. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 44, yaitu zoom, yaitu memperbesar atau memperkecil tampilan pada layar kalian. Nah, maksudnya apa? Misalnya gini, ini adalah gambar yang cukup lengkap, cuman saya mau fokus ke area yang misalnya gambar awal di sini. Saya mau fokus ke sini. Cara cepatnya adalah ketik Z pada keyboard kalian, Z spasi. Kita klik seperti membuat kotak seperti ini. Klik, maka otomatis terfokuskan ke sana. Seperti itu. Saya ulangi lagi, misalnya kita ke area yang lain. Saya mau fokuskan gambar itu ke area awan, berarti ketik Z spasi pada keyboard kalian. Kita klik di sini. Klik di sini, jadi membentuk seperti kotak, maka otomatis terfokus ke sana. Seperti itu. Itu zoom. Nomor 45, zoom all itu, nah ini juga penting teman-teman. Shortcut adalah Z spasi A spasi. Ketik Z spasi A spasi, maka akan ditampilkan semua gambar di layar kalian. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, berikutnya nomor 46 adalah menu wipe out. Wipe out adalah menutupi objek. Prinsipnya menutupi objek maksudnya gimana? Nah, kalau saya ilustrasikan sederhana, anggaplah kita membuat sebuah terpal, teman-teman. Saya sering mengilustrasikan terpal. Nah, misalnya kita akan menutupi area sini. Kita geser, kita scroll perbesar. Shortcutnya adalah WIPE. Ketik WIPE pada keyboard kalian, wipe out. Nah, enter atau WIPE spasi. Terus kita klik di sini. Nah, di sini simak nah, jadi kita membentuk polyline atau membentuk ruangan. Nah, kalau sudah, akhiri dengan spasi, maka akan tertutupi, teman-teman. Jadi objeknya masih ada tapi tertutupi. Seperti itulah menu wipe out. Seperti itu. Kalau sudah, saya hapus saja biar tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Itulah menu wipe out. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 47, yaitu membuat blok, dan 48 adalah blok edit. Nah, langsung saja kita praktekkan di sebelah sini. Misalnya nih, teman-teman. Saya membuat kotak rectangle, rek spasi di sini. Terus ada saya di dalamnya, saya beri lingkaran-lingkaran, beberapa lingkaran gitu dengan random ukurannya. Nah, misalnya ini juga di sini. Nah, nabrak nggak apa-apa. Nah, ini adalah objek ini saat ini masih terpisah, dia masih terpisah tersendiri-sendiri, ya kak.
seperti itu. Nah, misalnya saya hapus yang dalam sini bisa spasi saja, maka terhapus. Saya undo ya. Nah, tapi bagaimana kalau ini saya mau menjadi satu kesatuan yang ketika satu diklik semua kena, yaitu dengan cara di blok, teman-teman. Caranya adalah klik semua lingkaran atau kita blok saja, klik ke sini. Nah, terus klik pada keyboard kalian B spasi, ketik B spasi. Maka nanti akan muncul dialog block definition. Nah, teman-teman ketikkan namanya, misalnya namanya AAA gitu kan. Nah, terus berikutnya langsung oke saja. Maka otomatis dia sudah menjadi satu blok. Sehingga ketika kita klik, nah sekarang dia menjadi satu kesatuan. Kalau saya klik, saya hapus spasi, maka hilang semua. Saya undo. Seperti itu. Itulah menu blok. Seperti itu. Nah, berikutnya cuman di sini kalau kita misalnya kita copy nih ke sebelah bawah sini. F8 saya matikan biar bisa miring seperti ini. Nah, sekarang menjadi dua objek blok. Saya copy. Nah, terus kalau saya mau edit gimana caranya? Kan ini nggak bisa diedit karena dia sudah terkunci. Caranya adalah kita blok editor namanya menunya. Shortnya adalah BE spasi. Caranya klik bloknya, klik yang ini boleh atau yang awal tadi boleh. Ketik BE spasi, BE spasi. Nah, maka terus kita langsung oke saja pada kolom itu. Oke. Nah, maka kita akan dibawa ke gambar khusus blok yang tadi. Seperti itu. Misalnya kita tambahkan lingkaran di sisi sudut sini. Sisi sudut sini juga. Sudut sini juga. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini saya perbesar sedikit biar lebih balance. Nah, terus kita offset juga lingkarannya ke dalam. Misalnya offsetnya 10. Ini saya offset seperti itu. Seperti itu. Yang ini juga sama. Ini kita edit seperti itu. Semua kita offset. Nah, udah kita edit seperti ini. Terus setelah selesai, klik close block editor. Kita klik. Nah, tinggal berikutnya adalah save the change. Klik save the change, maka otomatis bloknya sudah berubah, teman-teman. Menjadi seperti itu. Nah, begitulah menu blok. Bagaimana membuat bloknya, bagaimana mengeditnya, gitu, teman-teman. Baik, semoga mudah dipahami ya.